Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung Wakaf Umat Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, syukur yang tiada terkira kita ucapkan kepada Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla, Zat yang masih berkenan untuk menghidupkan kita, Zat yang masih berkenan untuk menyehatkan kita. Masih Allah beri kita kesempatan untuk tinggal di atas buminya. Masih Allah beri kita kesempatan untuk bernaung di bawah langitnya. Masih Allah kokohkan iman dan istiqomah yang ada di dalam dada kita. Merenung kita sejenak, kemudian kita tanya diri ini, kira-kira apalah agaknya yang akan terjadi kalau seandainya iman sudah tak ada lagi? Apalah agaknya yang akan terjadi kalau seandainya iman sudah tak ada lagi? Jangankan tak ada iman, lemah saja iman kita. Kadang-kadang sejengkal cuma jarak rumah ke masjid, di pangkal telinga berkumandang suara azan. Sejengkal cuma jarak rumah ke masjid, di pangkal telinga berkumandang suara azan. Kalau iman dalam keadaan lemah, takkan bergetar hati kita mendengarkan seruan azan. Takkan bergerak kaki kita untuk melangkah menuju rumah Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak orang yang berbadan sehat, berbadan kuat, tapi kadang-kadang tengah malam dia menjadi bangkai di hadapan Allah Ta'ala. Tak sanggup dia untuk solat tahajud walau hanya 2 rakaat saja. Betapa banyak orang yang berbadan sehat, berbadan kuat, tapi di waktu subuh dia tidak sanggup untuk solat berjamaah. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, nikmat kesehatan, nikmat iman dan keistiqomahan masih Allah kokohkan ada pada diri kita sampai detik ini. Oleh karenanya tiada hentinya kita bermohon kepada Allah, semoga nikmat yang masih ada, khususnya nikmat sehat, nikmat iman, keistiqomahan, semoga semakin Allah kokohkan dan Allah kekalkan ada pada diri kita sampai nanti ajal datang menjemput nyawa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih nan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, melalui mimbar nan mulia ini izinkan khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan berwasiat untuk kita semua. Marilah kita berusaha dengan segenap daya upaya kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan, dan kemudian mari kita jauhi segala apa yang dilarangkan. Dan sependek-pendek pesan yang nanti bisa kita bawa pulang, sampaikan, bisikkan di telinga anak dan istri kita agar mereka juga tetap menjaga takwanya kepada Allah Ta'ala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ada 3 hal apabila 3 itu ada pada diri seorang hamba, maka ketika itu dapat dipastikan dia sudah jatuh pada sebuah lembah yang disebut dengan hamba atau budak dunia.
Mana yang tiga tersebut? Yang pertama, ketika seorang hamba melakukan amal ibadah, niat dari amal yang ia lakukan tak hanya karena Allah semata, tapi juga karena dunia. Yang kedua, orang akan dapat dipastikan sudah menjadi hamba dunia ketika kewajibannya mencari dunia membuat dia lupa terhadap tugas dan tanggung jawabnya terhadap yang lainnya. Yang ketiga, ketika semangatnya mencari dunia membuat dia tak hiraukan lagi mana yang pantang, mana yang larangan, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Apabila tiga ini ada pada diri seorang hamba, dapat dipastikan dia sudah menjadi hamba atau budak dunia. Yang pertama, ketika amal ibadah yang dia lakukan tak hanya karena Allah semata, tapi juga karena dunia. Barangkali kita pernah mengalaminya. Dulu pernah barangkali kita salat tahajud, tapi salat tahajud yang kita lakukan tak hanya karena Allah semata, tapi agar kita naik pangkat, naik jabatan. Dulu barangkali kita pernah bersedekah, sering malahan, tapi sedekah yang kita keluarkan tak hanya karena Allah semata, tapi kita berharap agar harta yang kita keluarkan kembali dalam kondisi yang berlipat ganda. Barangkali dulu kita bersedekah niatnya adalah agar kemudian perusahaan kita semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin maju. Dulu barangkali kita pernah berpuasa. Puasa yang kita lakukan tak hanya karena Allah semata, tapi dengan harapan agar anak kita lulus bekerja di perusahaan ini, perusahaan itu, di kampus ini dan di kampus itu. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ada seorang tabi'in namanya Ibnu Mubarak. Dulu dia pernah ditanya oleh seseorang, "Wahai Syekh, wahai tuan, wahai guru, Syekh kan dulu suka bertemu, berkunjung, bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, apa kebiasaan sahabat itu?" Ibnu Mubarak menjawab, kebiasaan sahabat adalah mereka gemar dan suka membaca Al-Quran. Kemudian ditanya lagi, bagaimana kondisi sahabat kalau sudah baca Al-Quran? Ibnu Mubarak menjawab, sahabat kalau sudah baca Al-Quran banyak yang menangis. Ditanya lagi, ketika sampai pada surat atau ayat yang keberapa semakin deras air mata berlinang di pipi, di wajahnya sahabat-sahabat Rasulullah itu, wahai Syekh? Maka Ibnu Mubarak menjawab, semakin deras air mata bercucuran di wajah, di pipi para sahabat itu ketika mereka sampai pada surat yang ke-11, yaitu surat Hud, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. Siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan segala perhiasan serta kenikmatan yang ada di dalamnya atas niat dari sebuah amalan yang ia lakukan, maka kata Allah, akan kami berikan, akan kami cukupkan atas apa yang mereka inginkan itu. La yubkhasun, sedikit pun takkan dirugikan, takkan dikurangkan, kata Allah Ta'ala. Ayat ke-16 menjelaskan, mereka itu adalah orang-orang yang nanti di yaumil kiamah taklah dimasukkan melainkan hanya ke dalam neraka.
sia-sia sudah segala amal yang ia lakukan, dan kemudian sirna segala amal soleh yang pernah mereka lakukan. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kemudian kita lihat penjelasan Ibnu Abbas berkaitan dengan ayat surat Hud ayat 15 dan ayat yang ke-16. Apa kata Ibnu Abbas? Siapapun yang melakukan amal soleh apapun bentuknya, mau dia berpuasa, mau dia sholat, mau dia bersedekah, mau dia tahajud tengah malam, amal soleh yang dia lakukan tak hanya karena Allah tapi juga karena dunia, maka akan Allah berikan kepadanya apa yang dia niatkan dari amalan yang sudah dia lakukan. Tapi ingat, ayat tak berhenti sampai di situ. Kemudian di akhirat mereka taklah dimasukkan melainkan hanya ke dalam neraka saja. Sia-sia segala amal soleh yang pernah mereka lakukan, dan terhapus sudah segala kebaikan yang pernah mereka lakukan. Kenapa sahabat menangis ketika berjumpa dengan surat Hud ayat 15 ayat 16 ini? Sahabat khawatir, sahabat takut, jangan-jangan kenikmatan dunia yang mereka dapatkan itu semua karena mereka cacat dalam beribadah. Cacatnya di mana? Niatnya beribadah bukan karena hanya Allah semata, tapi juga karena dunia. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, padahal minimal dalam sehari kita sudah berjanji bahkan bersumpah kepada Allah Ta'ala. Kita katakan kepada Allah Ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesungguhnya segala amal ibadahku, hidupku bahkan sampai matiku, semuanya karena Engkau ya Allah ya Rabbal alamin. Maka amal yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala ketika seorang hamba melakukan amal soleh, niatnya tak hanya karena Allah saja, tapi ketika itu niatnya juga karena dunia. Tentu kita semua pernah mendengarkan guru-guru kita menyampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan, orang yang pertama kali kelak di yaumil kiamah akan dihakimi kemudian dicampakkan masuk ke dalam neraka itu bukanlah para pezina. Di yaumil kiamah kelak orang yang paling pertama dihakimi dicampakkan masuk ke dalam neraka itu bukanlah para koruptor. Orang yang paling pertama kelak dicampakkan ke dalam neraka bukanlah peminum minuman khamar, tapi orang yang paling pertama dicampakkan ke dalam neraka di yaumil kiamah, yaitu orang yang dulu di dunia katanya dia pernah berjihad karena Allah Ta'ala. Allah bangkit dia di yaumil kiamah, kemudian Allah tanya, wahai hambaku, apa dulu yang engkau lakukan di dunia? Ya Allah, aku berjihad di jalanmu ya Allah. Faktanya aku mati tidak dalam keadaan dikafankan, aku mati tidak dalam keadaan dimandikan, nyawaku kupertaruhkan, anakku menjadi yatim, istriku bisa menjadi janda ya Allah. Kemudian tempat yang paling layak buat orang yang berjihad di jalan Allah tak lain dan tak bukan adalah surga. Allah perlihatkan kepadanya surga. Senanglah dia, dalam keadaan senang riang gembira, kemudian Allah berfirman dan berkata kepadanya, kadzabta, kau dusta, kata Allah. Hambaku, kau bohong, kau dusta. Kau katakan dulu berjihad karena aku. Oh tidak, kata Allah, aku tahu dengan setiap apa yang terlintas di dalam lubuk hatimu. Kau berjihad bukan karena aku, tapi engkau berjihad karena ingin mendapatkan gelar syuhada. Engkau ingin mendapatkan gelar mujahid. Gelar syuhada, gelar mujahid dulu sudah engkau dapatkan di dunia. Hari ini engkau tak layak lagi untuk dimasukkan ke dalam surgaku nan mulia. Jadi yang pertama jemaah Jumat yang dirahmati Allah, jangan sampai kemudian kita salah pengertian. Otomatis kalau begitu tak perlu lagi saya beribadah, wajib hukumnya beribadah. Yang mesti kita perbaiki adalah niat dalam ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai karena dunia, tapi karena Allah semata. Saya menginginkan dunia, silahkan inginkan dunia, tapi babnya adalah melalui bab doa. Di sepertiga malam mengadulah kepada Allah, antara azan dan iqamah mengadulah kepada Allah, minta sebanyak-banyaknya apa yang ingin kita minta kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, orang dapat dipastikan sudah menjadi hamba dunia ketika kewajibannya mencari dunia
membuat dia lupa terhadap tugas dan tanggung jawabnya terhadap yang lainnya. Dunia wajib kita cari dunia, banyak ayat yang menjelaskannya. Fa idza faraghta fansab, selesai engkau dari satu urusan, lakukan urusan yang lain. Selesai dari satu pekerjaan, lakukan pekerjaan yang lain. Ini ayat yang memberikan motivasi kepada kita untuk mencari dunia. Belum lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan belajar kepada burung dalam mencari rezeki. Bagaimana burung mencari rezeki? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Talbu khisaman wa taruhu bitanan." Burung mencari rezeki, pagi-pagi dia keluar dari sarangnya dalam keadaan perut lapar, dalam keadaan perut kosong, kemudian sorenya dia sudah kembali dalam keadaan perut kenyang. Belajar kepada burung, carilah rezeki sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, jangan sampai kewajiban mencari dunia membuat kita lupa akan tugas dan tanggung jawab terhadap yang lainnya. Mohon maaf jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sering khususnya kita sebagai laki-laki atas alasan mencari nafkah tak ada lagi waktu untuk duduk dalam majelis ilmu. Sering atas alasan mencari nafkah tak ada lagi waktu untuk mendidik anak kita bagaimana solat yang betul, bagaimana ruku yang betul, bagaimana sujud yang betul. Sering kadang-kadang atas alasan mencari dunia tak ada lagi kita waktu untuk mendidik bagaimana semestinya anak perempuan kita keluar rumah dalam keadaan auratnya terjaga. Sering kadang-kadang atas alasan mencari dunia tak ada lagi waktu kita untuk mendidik istri kita semestinya sebagaimana semestinya menjadi seorang istri yang soleha. Atas alasan mencari dunia lupa akan tugas dan tanggung jawab terhadap yang lainnya. Pernah khatib menyaksikan dengan mata kepala sendiri, suatu ketika terlambat solat maghrib, lalu khatib dapatkan di barisan paling di belakang. Kira-kira ini anak barangkali usianya 15 atau 17 tahun. Usia anak 17 tahun, tapi di belakang solat masih sikut kiri sikut kanan, masih mengganggu saudaranya. Ini kenapa terjadi? Tak lain dan tak bukan kesalahan kedua orang tuanya. Apa sebab? Dia lupa akan firman Allah yang mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Kesuksesan seorang laki-laki, kesuksesan seorang ayah, kesuksesan seorang suami taklah dilihat hanya ketika dia dapat mengumpulkan harta yang berlipat ganda. Kesuksesan seorang lelaki, seorang suami taklah dilihat hanya ketika dia memiliki jabatan yang luar biasa. Tapi kesuksesan seorang ayah, seorang suami, seorang lelaki ketika dia sanggup menjaga anak istrinya selamat di dunia, kemudian di akhirat masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Terakhir, seseorang dapat dipastikan sudah menjadi hamba dunia ketika semangatnya mencari dunia tak lagi membuat dia hiraukan mana yang halal, mana yang haram, mana yang pantang, mana yang larangan, mana yang hak, mana yang batil. Orang kadang-kadang demi kekuasaan, orang kadang-kadang demi kekayaan tak segan untuk suap menyuap, tak segan untuk sogok menyogok. Padahal Nabi sudah ingatkan, la'anallahu ar-rashi wal murtasi, Allah akan melaknat penyuap dan orang yang menerima suap. Demi kekuasaan, demi kekayaan, orang kadang-kadang tak takut-takut untuk memakan riba. Padahal Al-Quran sudah mengingatkan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, kemudian Allah mengharamkan riba. Dipertegas baginda nan mulia, ar-riba thalatha wa sab'una abwab, aisaruha ayyankihar rajulu ummuhu. Riba ada 73 tingkatan dosanya. Seringan-ringan dosa riba sama dengan seseorang yang berzina dengan ibu kandungnya. Berzina laki-laki biasa dengan wanita biasa itu sudah termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Sekarang dia berzina dengan ibu kandungnya, tentu azabnya semakin besar tak terkira. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, demi kekayaan, demi kekuasaan, demi dunia, banyak orang yang berkhianat kepada ilmunya. Demi dunia, banyak orang yang berkhianat atas kebenaran nilai-nilai yang ada di dalam agamanya. Demi dunia, banyak orang yang berkhianat kepada bangsa yang dia cinta.
Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada akhirnya kita bermohon kepada Allah, semoga Allah jauhkan kita dari 3 perkara ini. Dengan jauhnya kita dari 3 perkara, semoga dengan itu selamat kita di dunia, bahagia di akhirat, tak lagi disebut sebagai budak dunia, tapi semestinya kita disebut sebagai hamba Allah Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ada 3 hal, apabila 3 itu ada pada diri seorang hamba, maka dapat dipastikan dia sudah menjadi budak dunia. Yang pertama, ketika amal soleh yang dia lakukan tak hanya karena Allah semata, tapi juga karena dunia. Yang kedua, ketika kewajibannya mencari dunia membuat dia tak hiraukan lagi mana yang pantang, mana yang larangan, mana yang halal, mana yang haram. Yang ketiga, ketika semangatnya, kewajibannya mencari dunia membuat dia tak hiraukan lagi akan tugas dan tanggung jawabnya terhadap yang lainnya. Bermohon kita kepada Allah, bermunajat kita kepada Allah, semoga Allah jauhkan kita dari 3 perkara ini, dan dengan itu benar-benar kita tak disebut lagi sebagai hamba dunia, tapi adalah hamba Allah Ta'ala. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Sin, Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makanin wa zamanin ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.